Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang kami hormati Bu Haja Endang Nuraini, Bapak Ibu, calon-calon tamu Allah yang senantiasa dirahmati Allah SWT. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Alhamdulillah pada siang ini kita bisa kembali belajar bersama untuk bisa mengerjakan diri panjenengan semua dalam rangka untuk menjalankannya salah satu ibadah yang menjadi cita-cita panjenengan semua untuk naik haji ke Baitullah. Dan alhamdulillah di cuaca yang hujan terang terus dari pagi ini kita masih dalam kondisi sehat walafiat. Salawat salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita istiqomah dalam beribadah mengikuti beliau dan insyaallah kita termasuk orang-orang yang akan mendapatkan syafaatnya, khususnya nanti di yaumul qiyamah. Amin. Bapak Ibu, acara pada kali ini nanti akan disampaikan oleh Ibu Dr. Haja Endang Nuraini. Materi berkaitan dengan pengenalan, pendalaman untuk fasilitas-fasilitas yang ada di hotel, mungkin di pesawat, dan atau mungkin tanya jawab hal-hal yang selama ini mungkin belum begitu detail. Mungkin nanti bisa disampaikan, terutama ibu-ibu, mungkin karena ini kebetulan pematerinya ibu-ibu yang kemarin kalau mungkin bertanya kepada bapak-bapak mungkin agak kewo. Untuk yang kebetulan pematerinya ibu Haja Endang, nanti bisa hal-hal yang berkaitan dengan mungkin hal yang mungkin kecil-kecil yang mungkin di mana saya mungkin belum terbahas. Mumpung ada Bu Haja Endang, nanti bisa disampaikan materinya atau pertanyaannya sehingga panjenengan dalam rangka persiapan ini sebelum pemberangkatan panjenengan dari sekarang sudah nyicil atau apa dulu yang harus belum disiapkan semasih ada waktu, sehingga tiba nanti mendekati proses pemberangkatan panjenengan sudah siap. Jadi harus dulu mulai dicicil sekarang. Sendal apa yang mungkin kira-kira nyaman, sepatu apa yang kira-kira nyaman dan sebagainya mulai dicicil dari sekarang, sehingga panjenengan nanti pada saat menjelang pemberangkatan itu sudah siap semuanya. Sebelumnya mari kita bertalbiyah seperti biasa. Sebelum kita memulai materi, bertalbiyah, kemudian bersolawat, kemudian kita mohon kepada Allah doa keridhaan kepada Allah SWT, kemudian kita akhiri dengan doa sapu jagat. Kita mulai dengan bertalbiyah 3 kali. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa
ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bapak Ibu, mari kita mengikuti kajian materi persiapan kita dalam rangka berangkat haji untuk tahun 2025 ini. Semoga semua kegiatan-kegiatan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya selanjutnya kami berdoa kepada Tuhan yang Maha. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya pada siang hari ini kita dapat bersilaturahmi untuk thalabul ilmi. Kita ngaji bareng-bareng gitu ya Bu. Ada beberapa pertanyaan, 1-2 sudah kita bahas di awal, nanti bisa kita singgung lagi, termasuk pertanyaan di luar, karena fasilitas penerbangan dan penginapan ini bukan hal yang baru untuk Bapak Ibu yang terbiasa traveling ya. Ini bukan hal baru. Nah, ini yang saya harapkan justru karena Bapak Ibu akan hidup bersama ya dengan orang asing ya, dengan orang yang baru dikenal selama manasik ini. Ini suami istri saja sering adaptasi awalnya agak susah gitu. Apalagi orang yang tidak terikat apa-apa seperti Bapak Ibu, hanya terikat ngaji bareng-bareng seperti ini saja. 40 hari Ibu panjenengan akan bersama-sama. Saya menyinggung ke hotel dulu. Hotel adalah rumah selama Bapak Ibu melaksanakan ibadah haji. Jadi rumah yang nyaman itu yang seperti apa? Itu mestinya tidak ada orang anggota di rumah itu yang egois. Sangat rentan sekali Bu ini terhadap permasalahan. Ya, terhadap permasalahan. Jadi satu kamar, yang satu tidak tahan dengan AC, yang lain butuh AC, kepanasan kalau tidak ada AC. Ya, jadi akhirnya apa? Adaptasi ini yang dibutuhkan. Ya, jadi daya adaptasi bagaimana? Yang dingin, yang tidak kuat dingin berarti harus pakai selimut yang tebal, gitu ya. Yang tidak tahan panas, AC-nya jangan terlalu dingin. Nah, ini jalan keluar yang seperti itu yang bisa dicari. Sekilas nanti kita singgung sambil nanti banyak tanya jawab saja. Gitu ya, Bapak Ibu? Ya. Jadi ini kita akan pengenalan penginapan, fasilitas penerbangan dan hotel. Pak Polo, oh bisa. Ya. Jadi kalau fasilitas pesawat itu jelas secara umum kita akan mengenal ada kelas penerbangan. Tapi jamaah haji tidak bisa memilih. Ya, jenengan
yang disediakan apa, ya ikutnya itu, gitu ya, yang sudah disediakan. Nanti maskapainya apa juga ditentukan oleh panitia haji di pusat sana. Apakah panjenengan ikut Garuda Indonesia, apakah ikut Saudi Airlines atau ikut maskapai yang lain, lillahi ta'ala saja. Ya, panjenengan adalah tamu Allah dan akan dijamu oleh Allah. Sudah mantap saja, pasrah bongkoan dengan Allah gitu. Kemudian kapasitas bagasi. Kapasitas bagasi itu ini yang banyak Bapak Ibu kalah saat bepergian, akhirnya beli oleh-oleh banyak, tidak mikir kapasitas bagasi. Nah, ini nanti biasanya ada timbangan ya Pak Bor, sudah disiapkan. Nanti tasnya seperti apa beranaknya berapa begitu. Nah ini mohon dipertimbangkan. Lebih baik oleh-oleh yang ada di Indonesia beli di Indonesia saja supaya kita tidak over bagasi. Ya, daripada over bagasi nanti tambahan biaya yang cukup mahal. Kembali yang tadi, kemudian fasilitas makanan saat di pesawat Bapak Ibu akan mendapatkan jatah makan. Jadi isinya hanya makan, tidur, duduk-duduk sudah di pesawat selama 11 jam gitu ya. 11 jam dinikmati saja Bapak Ibu ya, tidak usah. Makanya kemarin ada senam itu dipraktekkan 11 jam itu ngolet-ngolet apa segala macam, itu untuk kenyamanan Bapak Ibu semua ya. Hiburan, orang mau haji masa mau mikir hiburan di pesawat, meskipun tersedia di depan mata Bapak Ibu. Biasanya di sandaran kursi depan kita itu ada video, ada monitor. Nah, monitor itu pilihannya ada film, ada musik, ada apapun komplit. Tapi tergantung tipe pesawatnya juga. Nanti ada fasilitas airborne. Silakan bisa dipakai sekali pakai, ya. Fasilitas itu bisa maksimalkan. Kalau calon haji, jemaah haji harusnya hiburan apa yang dinikmati? Nah, murotal Ibu lebih bagus ya. Kalau Bapak Ibu sudah mulai ngajinya dari pesawat, itu nanti khatam berapa kali selama menunaikan ibadah haji itu bisa ada targetnya tercapai. Silakan pilih yang murotal sambil mendengarkan, sambil melantunkan di bibir gitu. Kemudian fasilitas kesehatan nanti tidak banyak yang menggunakan ini, mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa ya. Jadi ada oksigen segala macam di pesawat itu sudah diantisipasi. Tinggal apa yang Bapak Ibu rasakan, komunikasikan saja kepada awak pesawat ya, pramugarinya yang melayani Bapak Ibu. Waktu penerbangan tadi sudah kita singgung, berapa Bapak Ibu? 11 jam ya. Bagasi sudah kita bahas, video-video sudah banyak di-share Bupur ya, Mbak Ami itu sudah nge-share. Tapi paling tidak bolehlah kita singgung ini yang tayamum. Tayamum itu sekali usap saja Bapak Ibu ya, sekali usap. Sudah puas. Nih kita tanya sekali. Kemudian yang kedua adalah mengusap tangan kanan dulu, seperti itu kan bagian kanan dulu yang diusap. Ini yang bagian usap, yang diusap kan punggungnya saja. Ya, jadi nggak usah buka aurat yang ibu-ibu, nggak usah sampai siku, cukup ini saja. Sudah, gitu ya. Selesai, ini sudah siap sholat. Di pesawat nanti juga akan
sholat. Ini diulangi tayamumnya yang tadi. Nanti sholat itu akan dipandu oleh Amirul Hajj dari Arafah. Ada adzan di pesawat, kemudian ada iqamah. Bapak Ibu yang sare nanti akan ketua regunya itu akan mengingatkan. Monggo bangun, kita akan sholat bareng ya, berjamaah. Sudah semuanya sadar, tidak ada yang meninggalkan sholat. Ini ya, sholat sudah, kemudian berjamaah. Iya. Nah, terus imamnya berarti posisi harus di depan ya? Iya. Nanti imam akan di posisi pramugari yang di depan. Iya. Jadi kita berjamaah, Bu. Maka seringkali kalau penjenengan duduk di samping jamaah lain, silakan ditawari. Mau jamaah sekalian apa tidak gitu. Ya, kebetulan saya dulu bareng dengan dari KPIH lain, begitu akhirnya KPIH lain ikut. Tapi ada yang tidur ya dibiarkan saja, gitu. Tidak ada yang membangunkan. Ya. Sudah cukup ya. Membedakannya apa? Rukuk dengan sujud. Rukuk sedikit, sujud lebih dalam, begitu saja. Kemudian ini kalau masuk ke pesawat, kita akan mendeteksi kursi berapa. Jadi kalau kursi di pesawat itu berjajar. Kalau yang untuk haji biasanya sampai 10 seat. Berarti kalau 10 seat itu paling ujung kanan itu A, sebelahnya B, sebelahnya lagi C, lalu lorong. Kemudian yang tengah itu 4. Berarti apa Bu setelahnya? D, E, F, G, lalu lorong di sampingnya lagi. Yang sebelah sana lagi adalah H, I, G, gitu ya. Iya, itu untuk nomornya itu urut dari 1 sampai ke belakang. Berarti ini berderet ke samping ini 10 seperti ini. Ini sudah seperti di pesawat, hanya ini 3, tengah 4, sebelah sana 3. Pesawatnya besar Bu, ya. Yang kapasitasnya sekitar 460-an, ya. 460 orang. Satu kloter itu masuk, ya, satu kloter masuk. Nah itu misalnya mencari kursi 46C. Usahakan di kondisi apapun Bu, Bapak Ibu, masuk pesawat ini biasakan antri. Ora usah desel-desel gitu ya. Sudah tenang saja antri, ikuti jalur. Wong sudah ada jatahnya, sudah ada tempatnya semua. Ya, sudah ada tempatnya semua. Kalau ini tidak ada suaranya, hanya gambaran saja penggunaan toilet di pesawat. Tidak bisa cebok apa cibuk-cibuk begitu ya Bu? Ya, ceboknya pakai tisu. Jadi silakan mau mencret mau apa, hanya dilap pakai tisu. Nah silakan demi kenyamanan kita. Nanti setelah pakai tisu bersih, setelah itu tisu yang terakhir kita letakkan atau panjenengan bawa tisu basah sendiri. Nah untuk yang terakhir supaya nyaman. Kalau tidak bawa tisu basah, berarti tisu yang ada di toilet silakan pakai air dari wastafel. Ya, di wastafel ada. Setelah itu cuci tangan, ada foamnya, ada sudah disediakan di sana.
Ibu-ibu yang tidak bawa pembalut kemudian membutuhkan di toilet pesawat diambil boleh, gitu ya. Tidak semuanya ya Bu, seperlunya, ya. Yang disediakan, memang disediakan. Itu mengambilnya. Ini kalau butuh setelan, misalnya Bapak Ibu bawa tas, nah tinggal dibuka, nanti tasnya letakkan di situ, candalannya di situ. Berulang-ulang dia lupa itu. Di YouTube banyak Ibu. Pak Pur, Bu Ami juga sudah nge-share di grup WA ada. Ya, tinggal diputar ulang lagi. Ibu yang belum pernah naik pesawat dan ragu-ragu boleh minta bantuan yang sudah pernah, ya. Jadi tolong ini saling membantu dan jangan malu, ya. Jadi langsung saja, Bu Elvi, saya diantar ke toilet, saya tidak tahu cara menggunakannya, diantar dulu. Nanti paling tidak mencetnya, showernya apa, wastafelnya bagaimana begitu, ya. Atau panjenengan sendiri dulu, kemudian coba dulu, kalau mentok tidak tahu baru manggil, tapi nanti akan diisi orang lain, ya, karena bergantian, ya. Pokoknya saya minta tolong, ini panjenengan sudah jadi satu keluarga, jadi tolong saling membantu. Kalau ada yang tidak benar diingatkan, ya, diingatkan. Ini nanti termasuk sampai di hotelnya. Ada tisu, tisunya ada tisu yang kasar, ada tisu yang halus, ya, banyak. Sekarang malah ada tisu untuk nutup klosetnya, sudah ditutup itu, sehingga tidak perlu ngelap-ngelap sendiri, gitu ya. Di pesawat sudah disediakan. Nah, ini yang untuk nutup kloset. Nah, itu dilambari. Jadi nggak usah ngelapi klosetnya. Ibu-ibu biasanya ambil tepung gitu ya, lalu dilap dulu. Gitu. Nah, ini sekarang sudah ada tisu untuk nutup kloset. Itu pembalutnya Bu, besar. Itu tombol plusnya. Jadi nanti udara akan kompresor, gitu ya, seperti kompresor. Nah, ini kalau mau yang terakhir mau dilap pakai tisu, nanti tisunya diletakkan di situ, gitu ya Bu. Tinggal beri air sedikit, kemudian untuk cebok gitu. Tapi kalau punya tisu basah, Bapak Ibu bawa tisu basah sendiri, lebih praktis. Yang terakhir, jangan sejak awal pakai tisu basah, boros, ya, boros. Pakai tisu yang ada di toilet dulu, nanti closingnya. Terakhirnya itu baru pakai tisu basah. Nanti jangan lupa diletakkan di tempat sampah. Tempat sampahnya itu tadi letakkan di situ. Masuk ke sana sehingga Bapak Ibu keluar dari kloset tidak ada percikan air, ya, tidak ada tisu di luar.
Itu yang tanpa suara. Ini ada cara menggunakan toilet. Cara menggunakan toilet di pesawat. Nah, biasanya lokasi toilet buat pesawat ekonomi ada di bagian belakang seperti ini ya. Pastikan di dalam udah kosong dan kalian tinggal dorong sampai kebuka. Yang ini tidak ada lapisan kloset. Nah, kalau kalian udah masuk, lampunya masih mati nih. Cara menyalakannya adalah dengan mengunci pintunya, dengan menekan ke kiri sampai menyala lampu. Nah, itu nanti lampunya jadi merah Itu gitu artinya ya. sudah Tidak tertutup boleh. dan terkunci dengan sempurna. Nah, jika kalian ingin buang air besar atau buang air kecil, kalian tinggal duduk di sini. Ini dia tempat toiletnya. Nah, di pesawat pilihannya hanya ada toilet duduk seperti ini ya. Misalkan kalian mau buang air besar, tinggal ambil tisu di sini buat alas di atas klosetnya. Nah, kita taruh. Aduh, mohon maaf nih, agak susah pakai satu tangan begini. Ya. Nah, ininya begini. Ini buat apa? Supaya pantat kalian tidak kotor atau kena bekas sebelumnya. Buat bersihin setelah BAB atau buang air kecil, kalian bisa ambil tisu di sini buat bersihin, dikasih air bisa biar basah. Tisunya yang tadi jangan dimasukkan ke kloset ya Bu. Tisu nggak ada yang masuk ke kloset. Semua tisu kalau sudah dipakai masuk ke tempat sampah. Buat cuci tangan bisa pencet yang ini, bisa panas dan bisa normal suhunya. Kalau air yang mengenang bisa pencet yang ini biar keluar semua. Nah, ini dia saya. Oke, lanjut ya, lanjut. Ini ada sabun juga, tinggal pencet begini, nanti akan keluar sendiri. Jangan lupa sisa sampah yang tadi kita pakai bisa dibuang di bawah. Ini dia tempat sampah yang ada di bawah. Ada yang di atas, ada yang di bawah tempat sampahnya. Kalau di pesawat ini, klosetnya ini tipenya tipe sedot ya, jadi bukan air yang mengalir itu, tapi air ini disedot. Dan kotorannya bakal mengalir ke bagian penampungan yang ada di pesawat. Yang seperti kompresor. Seperti sini. Kalau keluar tinggal kita geser ke kanan, lampunya akan mati dan kita tarik pintunya supaya terbuka. Seperti ini. Wah, susah pakai seperti ini. Nah, dari nungguin ternyata. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya dari menjumpai Anda melalui YouTube channel ini. Kali ini saya akan membahas secara singkat mengenai barang apa aja sih yang dilarang untuk dibawa masuk ke dalam kabin pesawat. Bapak Ibu, banyak jamaah yang kena razia. Ya, kalau kena razia itu barang-barangnya akan ditahan, tidak boleh dibawa. Ya, ada dulu pernah tongsis saja tidak boleh dibawa. Nah, bejan-bejan gitu ya. Tapi ada yang boleh. Tergantung. Hal yang tidak diperbolehkan untuk dibawa dan tidak diperbolehkan untuk diletakkan di dalam kabin karena sudah terdapat aturan tertentu yang ditetapkan oleh pihak maskapai. Jadi ketika kita saat ini sudah tahu barang yang dilarang, ketika kita sedang akan packing barang yang dilarang ini tidak perlu dibawa lagi karena yang pasti akan disita oleh petugas maskapainya. Oke, langsung aja berikut adalah daftar benda yang dilarang untuk dibawa ke dalam kabin pesawat yang wajib kita ketahui sebagai calon penumpang pesawat terbang. Yang pertama, senjata runcing atau senjata tajam dan benda-benda tajam lainnya seperti kain besi, pisau kecil ataupun pisau lipat pemotong daging, panah, airsoft gun, pedang, gunting, gunting kuku, obeng, gergaji. Nah, pakai gunting bagaimana Bu? Dilipat di yang berpotensi gitu ya, tetap dibawa karena kita harus butuh di cover bisa ada cover. Tapi cover yang dibongkar pun nggak boleh bawa, makanya dibungkus. Untuk dibawa ke kabin. Contohnya mainan anak, pistol-pistolan itu juga tidak boleh dibawa naik ke kabin. Solusinya jika tetap ingin membawa benda-benda tajam itu, kita bisa membawanya di dalam bagasi yang di-check-in dan harus dibungkus dengan baik agar tidak mencederai ketika pemeriksaan dan personil pengurus bagasi pesawat melakukan pemeriksaan. Kemudian yang nomor 2, zat cair di atas 100 ml
kan banyak ya, seperti sabun, odol, sampo yang ukurannya kecil-kecil itu boleh dibeli. Jadi bisa dibawa naik ke kabin. Pokoknya tidak boleh lebih dari 100 ml dan tidak ada rawat penawar. Anda bisa melihat ukuran 100 ml dari kemasannya. Di setiap kemasan atau botol akan tertulis berapa miligram cairan yang ada di dalam botol tersebut. Kemudian yang nomor 3 adalah power bank di atas 20.000 mAh. Dilarang dibawa naik ke kabin ataupun ke dalam bagasi check-in. Ternyata tidak semua jenis power bank itu boleh masuk ke dalam kabin pesawat. Ketentuannya adalah hanya perangkat power bank dengan kapasitas maksimal 20.000 mAh. Nah, kalau mau bawa power bank, dicek dulu di power banknya itu ada tulisannya kapasitasnya berapa. Jika tidak melebihi 20.000 mAh, boleh dibawa. Dan jangan lupa, setiap penumpang hanya boleh membawa 2 unit power bank saja. Selanjutnya, kita juga tidak boleh ngecas atau melakukan aktivitas pengisian daya dari power bank ke dalam handphone atau perangkat elektronik lainnya selama penerbangan berlangsung. Yang nomor 4 adalah benda tumpul yang bisa menyebabkan cedera. Jadi selain benda tajam, kita juga ternyata tidak diizinkan membawa benda-benda tumpul yang bisa menyebabkan orang lain luka atau cedera di dalam kabin pesawat. Contohnya adalah skateboard, tongkat baseball, tongkat biliar, tongkat golf, pausis, pentungan, raket badminton atau raket tenis, dan segala macam perlengkapan bela diri atau alat-alat. Ini penerbangan umum ya Bu, bukan khusus haji. Jadi Kamu masuk haji main tongkat golf juga. Ini penerbangan di dalam bagasi check-in dan tidak diperbolehkan masuk ke kabin pesawat. Kemudian yang kelima adalah makanan dengan bau yang menyengat atau memiliki bau yang tajam. Jadi produk dengan bau yang tajam juga dilarang dibawa naik ke kabin pesawat. Contohnya apa? Contohnya seperti terasi, durian, buah mangga, buah nangka, petis udang, dan berbagai produk lainnya yang mengeluarkan aroma menyengat. Misalnya benda-benda yang punya tajam dan menyengat ini dapat mengganggu hidung.
gitu ya. Sakit apa, kemudian itu obatnya apa biasanya. Oh saya kalau pusing biasa minum ini, siapkan itu. Tidak berharap sakit, tapi paling tidak persiapan kalau terjadi sesuatu. Kalau alhamdulillah sehat, kemudian saat perjalanan pulang ada teman yang sakit, obat kita tidak dipakai, bisa ditawarkan. Saya punya obat ini, kerso, begitu. Termasuk mungkin minyak angin ya, tidak perlu saya sebut merek begitu, yang biasa untuk aromaterapi segala macam itu silakan bawa. Yang obat hirup jangan sampai nanti sharing ya Bu, Bapak. Saya hirup, saya sudah pilek, jenengan minta dihirup, apa yang terjadi? Mulai. Jadi silakan barang apapun yang jenengan bisa berbagi. Aku tak bawa anti masuk angin lebih, iso sedekah ke teman, boleh seperti itu. Ya saya mau bawa minuman sasetan gitu supaya bisa sharing dengan teman, silahkan. Ya seperlunya saja. Sampai di sini fasilitas pesawat, ada pertanyaan Bapak Ibu? Belum ya? Ya. Baik, mumpung saya ingat fasilitas hotel tadi sedikit sudah disinggung di awal, jadi tolong saling mengingatkan Bapak Ibu. Kita akan masuk, monggo. Bisa pakai mic, maju. Balik mic. Supaya dengar. Cuma sedikit aja kok. Telepon Mbak Lili. Di sini Mbak Lili. Biar masuk ke YouTube nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kur, siapkan surprise. Sudah dijelaskan panjang lebar tadi, terima kasih, termasuk juga dan sebagainya. Yang saya tanyakan posisi duduknya, apakah nanti suami istri boleh duduk bersama atau nanti perempuan sendiri, kemudian laki-laki sendiri. Itu yang saya pertanyakan. Kita juga ada teman yang nanti dulunya bersebelah dengan suami istri atau perempuan sendiri, laki-laki sendiri. Kalau pas saya umur kan laki-laki dan sama suami istri boleh kan gitu. Apakah seperti ini, apakah seperti itu atau berbeda? Perempuan, laki-laki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Terima kasih. Baik, ada yang bantu jawab, Bapak Ibu? Sudah diterangkan. Ya. Putri semua. Kondisional. Jadi tergantung. Saya bersebelahan dengan suami saya dulu. Ya, jadi tergantung pas iya dapat tiketnya itu nomor berapa. Ya. Andaikan Bu, andaikan. Jadi nanti yang penting duduk sesuai nomornya dulu. Ya, dan nanti kok sebelahku laki-laki yang bukan mahram saya, begitu ya. Nanti Pak boleh nggak tukar dengan istri? Boleh. Nah misalnya seperti itu. Tapi nanti setelah sesuai dengan dicek itu sesuai dengan tiketnya. Gitu ya. Jadi jangan pindah dulu sebelum semua penumpang masuk. Cukup jelas gini? Gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Tadi untuk yang ke toilet, yang di pesawat itu kan ada airnya dari pakel dan pakainya tisu. Iya. Jadi kalau kita siasati selain dengan botol aqua, kita bisa nggak boleh untuk membawa semacam gayung kecil yang lipat untuk masuk ke dalam. Biar nanti ditandai di tempat basahnya biar apa nyaman kayak gitu. Kalau kan mau itu takutnya nanti terus bersih boleh kotak kemana-mana. Kalau pakai gayung kecil jalur pripun itu sakit maksudnya kan? Ya, semoga disiasati asal tidak nampak. Iya, iya, tidak nampak nggak apa-apa. Jadi pakai gelas saja boleh. Untuk nyamannya kita. Oke, monggo. Boleh. Bawa gelas plastik. Iya. Ya, itu ide kreatif ya. Orang Indonesia kreatif. Boleh, silakan. Ada lagi yang di pesawat? Monggo.
kasih. Ini tadi kan dijelaskan untuk bagasi ya. Maksimal tadi yang untuk koper besar juga berdua ya. Yang jadi pertanyaan ini kan karena kita baru pertama kali buat saya, barang-barang apa aja yang bisa dimasukkan di situ, gitu kan? Kadang kalau kita mau berangkat perjalanan berarti 40 hari itu kan bingung yang mau dimasukkan apa aja ya. Mungkin ibu bisa jelaskan nanti tipsnya barang-barang apa yang bisa dimasukkan ke situ yang sekiranya kita diperlukan untuk selama perjalanan gitu aja. Terima kasih. Ya, barang-barang yang dibawa di koper apa, di bagasi kabin apa, di buku tuntunan ada. Ya, buku tuntunan ini ada. Tadi sudah kita bahas sedikit. Monggo Bapak Ibu, yang penting yang di tas kabin, yang nanti diletakkan di atas itu adalah keperluan kita selama berangkat dari Kendal sampai tiba di sana. Nah, berarti yang dibawa apa? Yang dibawa adalah baju ganti satu saja. Tapi kelihatannya sampai di sana kita pakainya seragam terus. Ya, pakainya seragam terus. Makanya yang tadi ibu-ibu saya sarankan pakai outer saja. Ya, pakai outer itu bisa dilepas. Kalau itu pakai gamis kemudian ditutup dengan outer atasan saja, itu sudah pakai seragam. Nanti saat tidak kita perlukan bisa dilipat. Ada tuntunannya di buku itu, Pak. Di buku itu ada buku apa yang harus masuk ke koper, apa yang harus masuk di tas jinjing, ya, tas yang kabin itu. Hanya untuk keperluan satu hari. Jadi keperluan mandi itu harus ada di tas jinjing karena Bapak Ibu akan mandi di Donohudan, ya, akan mandi. Mungkin akan mandi begitu sampai di tanah suci, sampai di sana akan mandi. Kalau kopernya belum ketemu kita, paling tidak di tas jinjing itu sudah ada. Termasuk yang tadi kita bahas, Bapak Ibu, pakaian dalam. Jangan semuanya masuk koper. Harus ada pakaian dalam yang juga masuk ke apa sih kita kalau habis mandi itu pakainya apa, begitu harus ada space satu bagian untuk ganti di sini, gitu ya? Iya. Cukup Bapak Ibu? Bu, dan nanti untuk pemberangkatan sebelum sampai ke tanah itu dan itu dari sininya nanti bersama-sama atau naik mobil sendiri-sendiri? Itu nanti sangat teknis ya, sangat teknis. Dulu pernah diberangkatkan dari PDM, ya, dulu pernah diberangkatkan dari PDM, kemudian jalan kaki sampai ke Pendopo, ya. Jadi pengantar itu keluarga Bapak Ibu ngantarnya ke PDM. Terutama ada yang menginap, yang dari Korwil Sukoharjo, Korwil Boja itu ada yang menginap. Kalau yang berangkatnya menjelang subuh misalnya. Tapi Bapak Ibu yang sekitar Kendal, Kak sambil kono aku makan jam 3 iso begitu, silahkan, tidak apa-apa. Ya, nanti teknis, itu teknis ada petunjuk lebih jauh dari MIH. Ngatain gitu? Ya. Baik, kita lanjutkan ke fasilitas hotel, Bapak Ibu. Fasilitas hotel itu hidup bersama. Ini perlu kita ketahui, Bapak Ibu yang suami istri tidak akan tinggal sekamar. Ya, tidak akan tinggal sekamar. Ini ada titipan pertanyaan, ada yang japri Pak Pur. Nah, yang mau dengan suami istri bagaimana, Bapak Ibu? Loh, tetap Bu, 40 hari loh, gitu ya. Jadi bagaimana? Silahkan bisa disiasati. Jadi Bapak Ibu, satu regu itu banyak mana? Banyak mana? Biasanya banyak ibu-ibunya. Ibu-ibu 7, bapak-bapak 4 misalnya. Berarti yang ngusirnya paling gampang, yang diusir siapa? Bapak hanya 3 gitu ya. Nanti gantian. Bapak kalau 4 orang bapak itu ada pasangannya semua. Jadi Pak nanti balinya ojo gasing-gasing gitu ya. Jadi nanti pulangnya dari masjid jenengan terus wae gitu. Misalnya saya habis zuhur mau pakai kamar. Boleh seperti itu,
dikomunikasikan, atau jenengan bisa lihat situasi kapan sepinya, di mana tempatnya, atau mau booking kamar kan nggak mungkin kamarnya dipakai semua, terlalu susah ya kalau mau booking kamar di hotel lain. Paling tidak teman serbu itu bisa dikondisikan. Itu nggih. Report? Pengennya bareng. Ya gantian nunggu. Kelihatannya nggak pernah berarti, nggak pernah pengen bareng gitu, nggak pernah. Makanya dijadwal, gitu ya. Nanti yang pengennya itu dijadwal ya bapak-bapak yang satu regu itu seperti apa. Meskipun tidak selalu regu saya kelihatannya tidak pernah ada penjadwalan seperti itu. Yang nggak tahu kadang-kadang bagaimana, gitu ya. Dulu saat saya manasik seperti ini, demi Allah saya tidak kepikiran saat haji saya akan melakukan hubungan intim dengan suami. Tapi selalu saya, Mbak Endang, nek arep ngono kuwi selalu apa kalau Pak Ibu pengen begitu. Nah ini saya terus yang untuk contoh begitu kan. Oh ya sudah gitu kan. Berarti memang ada kebutuhan bapak-bapak seperti itu tetap bisa dilaksanakan kecuali saat hari haji. Paham ya? Jadi karena hotel itu adalah rumah. Hotel adalah rumah. Jadi keseharian haji itu apa sih? Masya Allah, haji itu hanya tidur, makan, sholat. Wes mikirnya ngono kuwi tok Bapak Ibu. Lah ora penak piye gitu ya. Jadi kita baru bangun wes cepatnya makan. Wes baru bangun ayo makan di masjid. Jam 3 sudah berangkat di masjid, padahal subuhnya jam 5:30. Subuh 5:30 Bapak Ibu sudah tindak masjid jam 3. Ada di Indonesia seperti itu? Ya, yang mau itikaf. Ya, yang mau itikaf itu yang seperti itu. Di Mekah kita baru pulang dari jamaah Isya. Ya, subuh jam piro? Sudah kencan dengan teman besok maka jam 3, jam 4 atau jam berapa? Sudah luar biasa mikirnya sholat kapan? Seandainya di Indonesia di rumah kita ngenteni sholatnya apa maghrib jam piro yo begitu ya. Sedilitan habis sholat Isya jam piro sudah ngenteni waktu sholat roh gitu. Kok meninggal dunia yo? Masya Allah begitu ya, kita sedang sinyalnya sedang hanya mikir Allah. Tetapi tolong Bapak Ibu jangan, ini sentilan untuk saya sendiri saat saya haji. Begitu saya haji, ujian saya itu karena suami ketua regu, ada anggota regu yang hilang, saya diseneni saya karena yang hilang ibu-ibu. Ya, jadi begitu pertama kali ke tanah suci, pertama kali yang tanpa pembimbing. Jadi tolong nanti kita hanya dipandu dari pembimbing itu hanya saat umroh. Ya, saat umroh. Setelah itu sendiri-sendiri yang mau ke masjid, yang mau sholat di hotel ya sendiri gitu. Ya, mau ke masjid ya sendiri. Silakan berkoordinasi dengan teman. Nah, karena ada ibu-ibu yang ikut dengan saya, salah satu ibu minta izin mau ambil zam-zam. Oke, silakan. Kowe nunggoni kan kowe rampung ojo ditinggal. Iya. Saya di sini ambil zam-zamnya hanya di situ, hanya jarak 2 meter 3 meter. Kita nggak pergi kemana-mana. Yura gateknya karena kita ngobrol. Saya dulu bertiga ngobrol. Ternyata yang habis ambil zam-zam susukan seperti itu, dia nggak nengok ke belakang, ikut arus masuk ke masjid. Nah, saya ditanya ibunya mana? Loh, nggak ada. Suami saya marah. Ya Allah, masa saya baru datang ke rumahmu kok saya sudah langsung marahan dengan suami, begitu kan? Hati-hati Bu, ujiannya itu berat sekali. Saya istighfar, astagfirullahaladzim. Ibu-ibu yang nemani saya, Bu Inu, nanti Pak Inu marah, ampun seperti itu, gitu kan? Ternyata orang yang jadi besan saya nelpon, Pak, Bu ini sudah saya temukan, gitu ya. Ini wes, masuk istighfar apa dulu, suami saya seperti itu. Astagfirullahaladzim, sampun kan? Ya, habis itu Bu, di Ar-Rahmah masih ada kultum ya Pak Kor? Kultum di hotel masih ada? Kultum di hotel Senin Kamis. Nah, masih ada kultum Senin Kamis pengajian
pengajian Senin dan Kamis, langsung saya kena tamparan itu. Jadi saya kan jengkel, diingatkan suami saya jengkel begitu ya. Ya Allah, di tanah suci seperti ini, pengajian yang isi Ustadz Iska almarhum, kemudian Ustadz Farhan. Jadi seluruh PDM itu berangkat bareng saya, arwah pertama kali. Begitu haji itu berarti kita sedang dekat dengan Allah, seolah-olah Allah mau kita peluk sendirian. Allah weku gitu. Nah akhirnya sampai kita nyikut konco gitu. Nah haji itu tidak seperti itu. Haji adalah ibadah sosial juga. Bagaimana saat kita menolong sesama kita, ya kita menolong sesama kita. Jadi dengan kita ngawasi bu kesini, menahke segala macam itu adalah ibadah haji. Ya, jadi ibadah haji tidak semata-mata tawaf, sa'i, wukuf itu tidak, tetapi kepedulian kita kepada sesama itu adalah ibadah. Nah, tolong karena banyak sakitnya adalah radang tenggorokan, batuk pilek, kadang-kadang ada tidak yang boro-boro kemudian keluar lendir dari mulut, ya. Misalnya sisi begitu, nyiprat-nyiprat, saya tidak sadar bahwa cipratannya itu belepotan di area wastafel. Misalnya nyemprotnya tidak di kamar mandi tapi di wastafel. Nah, kalau setelah itu saya pakai wastafel, kira-kira ada yang memakai setelah saya, kalau saya tidak membersihkan ingus itu, yang kena saya atau tidak? Iya. Daripada saya jengkel, saya membersihkan juga tidak ikhlas, ya saya tinggal panggil saja. Nuwun sewu Bu Elvi, panjenengan tidak niki. Jenengan baru pakai wastafel kan? Niki enten niki. Mboten nopo resik. Oh nggih. Niki nek bar bubucal ngoten diresiki enten tisu. Enten nggih. Sudah. Paling tidak kita mengingatkan seperti itu. Ada yang tidak bisa pipis di kloset duduk. Sudah, pipis di kloset duduk, wapiknya tetap wapik biasa di bawah. Bau pesing segala macam. Nah ini kalau tidak bareng-bareng saling mengingatkan bagaimana? Repot gitu. Maka saling mengingatkan. Kita masuk kok masih berwarna kuning, berarti belum dibuang kan? Langsung Bu Elvi nuwun sewu, ini habis pipis. Nggih. Dibucang Bu airnya. Oh nggih, carane ngeten nggih, wis menimpun ya tetap diajari saja gitu. Nggih, caranya seperti itu, Bu. Jadi jangan sampai nanti hidup 40 dino dongkol berkali-kali. Nah, paling tidak di awal dulu Bu Elvi jengkel dengan saya sekali tidak apa-apa, tapi setelah itu Bu Elvi akan teringat, oh ya aku sebenarnya Bu Endang seperti ini gitu. Itu di hotel. Ya, di hotel itu silakan hal-hal sepele itu bisa jadi perkara. Ya, kita akan lihat fasilitas hotel sekarang. Tanya lagi Bu. Oke, Tadi kan sana di pesawat juga dapat makanan aman, di Madinah kan juga dapat aman, tapi di sini kok disuruh bawa piring, bawa sepatu. Terima kasih Bu, itu kritik untuk kami. Itu buku sejak anak pertama dulu. Yang saat saya haji itu masih masak. Oh, masak sendiri. Saya masak sendiri, ya masak sendiri. Jadi yang saya dapat jatah makan itu hanya selama 9 hari di Madinah. Lalu selama pelaksanaan haji 6 hari tok. Ya, berarti diambil 9 dan 6, 15 hari itu yang diberi jatah makan dari pemerintah. Yang lain kami makan sendiri, sehingga saya tahu harga masako di Arab itu berapa. Ya, betul Bu. Jadi bumbu masako di sini berapa Bu harganya? 500. Dulu 2000 Bu. Dulu saya waktu masih itu hanya 2000 atau 2500. Ya, di sana 2 real. 1 real berapa ribu? 4.000 sekian. Waktu saya berangkat itu 4.000, berarti 8.000. Nah, yang masak berarti kan harus bawa sendiri. Maka ada tulisan harus bawa ini itu. Tapi
tetap ibu-ibu yang ngesake sambel, ya misalnya ngesake sambel masakanku sendiri, tolong kalau mau berbagi barang yang untuk umum diumumkan Bu. Bapak Ibu nek kersa silakan ambil. Mau mie instan, mau apa, kalau jenengan mau sedekah itu. Kalau tidak untuk saving ya disimpan di koper jenengan. Caranya seperti itu Ibu. Jadi jangan sampai ambil di koper orang lain. Itu namanya mencuri. Ya, jangan sampai barang yang panjenengan siapkan untuk sendiri kemudian tidak mau dikasihkan, itu jenengan kehilangan begitu. Jangan sampai terjadi seperti itu. Ini hidup bersama di hotel. Gitu Ibu. Ya, jadi itu buku lama, belum dikoreksi. Mohon maaf. Jenengan tidak perlu bawa peralatan makan atau tetap perlu Pak? Bisa nanti kita bikin juga mie apa itu kan. Nah, kalau bosan gitu, ya. Iya, kalau bosan mau masak mie instan atau apa, bisa bawa untuk pemanas. Kalau di hotelnya sudah disediakan, berarti tinggal ambil air panas dari sana. Ya, paling enak bawa mie-nya mie yang cup. Di sana apa tidak ada mie instan? Ada. Testernya tester Arab, Bu. Jenengnya tidak cocok. Ya, meskipun sing gawe Semarang, Indomie Semarang, tapi testernya tester Arab. Ya, banyak jintennya, banyak mie-nya itu mie seperti itu gitu. Beda dengan mie kita. Sama-sama Indomie loh, Bu. Mohon maaf nyebut merek. Iya. Gitu Ibu. Ya, terima kasih. Baik Ibu, lokasi hotel kita tidak bisa memilih, ya, karena sudah dipilihkan oleh Allah. Ya, terima saja Bu, hotel kita posisinya di mana. Kemudian kalau jenengan mau order hotel di internet bisa milih, oh ya jaraknya paling dekat dengan, tapi haji tidak bisa. Mengapa haji sampai 40 hari? Sajanya haji butuhnya berapa hari Bu? Butuhnya hanya 6 hari kalau mau nafasan. Butuhnya hanya 6 hari. Lalu kenapa tidak hanya 6 hari saja atau 10 hari? Pesawatnya antri. Ya, jadi kita sebetulnya nunggu antrian pesawat, gantian pesawatnya. Gak bisa sampai naik dulu nyegat jalan gitu, itu gak bisa. Nah ini kita 40 hari, bukan saya ditanya teman saya yang non muslim, Bu Endang yang dilaksanakan haji itu apa saja? Kenapa sampai 40 hari? Saya jawab haji butuhnya 6 hari Pak. Hari tanggal 8, tanggal 9 sampai 13 gitu. Lalu yang hari lain apa? Nunggu antrian pesawat, saya katakan seperti itu. Oh, jadi ada teman saya yang sudah ikut manasik dengan saya, non muslim. Karena pengen tahu pelaksanaan haji seperti apa. Baik, kemudian kelas atau bintang kita tidak bisa memilih juga. Ya, kelas atau bintang karena sudah ditetapkan oleh pemerintah. Pemerintah punya standar sendiri. Jamaah haji kalau zaman saya dulu dapat hotel dengan fasilitas di bawah, saya dapat hotel fasilitasnya di bawah, tidak terlalu bagus. Akhirnya dapat cashback, ya, dapat untuk tidak hanya living class tetapi juga dapat cashback 500 rial, ya, karena posisinya itu hotelnya tidak terlalu bagus, tidak sesuai dengan standar pemerintah kita. Kemudian tipe kamar juga kita tidak bisa memilih, ya, ini yang secara umum saja itu seperti itu. Kemudian fasilitas kamar kelihatannya adapun ada televisi, kita tidak butuh televisi, gitu ya. Jadi, tapi saya sempat nonton TV waktu di Jeddah, dan saya merasakan pas bukaan siaran televisi, kemudian ada lagu Indonesia Raya. Masya Allah, mendengarkan lagu Indonesia Raya di luar negeri, gitu loh, beda rasanya. Ya, jadi saya merasa jadi agak merinding. Sensasi nonton TV yang pernah saya nikmati itu waktu menunggu penerbangan pulang. Ya, di Jeddah saya pernah merasakan itu. Itu fasilitas kamar. Kelihatannya
Fasilitas kamar sekarang ada hotel yang menyiapkan ada laundry kemarin, berarti ada mesin cucinya. Tapi waktu saya tidak dapat, kamar sebelah dapat. Nah tinggal koordinasi dengan teman. Oh nek pas kosong aku dikabari, aku tak melu nyuci neng kono. Nah misalnya seperti itu bisa diatur, gitu ya Bapak Ibu. Kemudian fasilitas umum. Fasilitas umum adanya apa? Lobby itu fasilitas umum ya yang ada di hotel gitu. Kemudian fasilitas umum yang lain di hotel seringkali kalau pengajian kita kalau tidak ada musolanya berarti pakai koridor, pakai lorong ya, itu fasilitas umum. Silakan di hotel ada fasilitas umum apa, laundrynya kalau jadi satu berarti itu masuk fasilitas umum. Kemudian pelayanan itu hampir kita tidak membutuhkan pelayanan, tetapi sebetulnya ada kebersihan. Maka kebersihan itu kalau kita bisa membersihkan sendiri, bisa dibersihkan sendiri. Spraynya mau diganti sendiri atau mau minta di sana karena khawatir barang kita hilang, tidak masalah ya, membersihkan sendiri. Kemudian ketersediaan, Bu nanya, kalau tadi dibilang fasilitas di kamar, dari sisi keamanan apakah ada fasilitas cleaning service atau room boy? Karena kan kita takutnya yang itu dulu ada barang hilang. Itu biasanya ada fasilitas room boy atau cleaning service atau semua kita semua? Ada room boy. Berarti masuk ke dalam kamar? Saya tidak pernah lihat, tapi masuk ke kamar. Ya, makanya lebih baik dikunci, enggak, kopernya dikunci. Saat meninggalkan kamar itu lebih baik dikunci, atau barang berharga jangan ditinggal. Gitu nggak, Bapak? Ada. Berarti boleh menolak ya? Boleh menolak. Hotel kan punya kunci cadangan. Saat kamar kosong kadang-kadang juga masuk, gitu. Hotel kan ada fasilitas periodik membersihkan kamar kan? Iya. Kadang-kadang seperti itu, Bapak. Lebih baik kita safety keamanan sendiri, monggo dijaga barang berharganya, jangan ditinggal di kamar. Kadang-kadang tidak hilang, tapi terselip. Ada yang geger karena kadang-kadang ada blind spot gitu ya. Loh, HP ini padahal HP cuma pakai ketok motor. Objek karena panik itu ternyata nggak lihat, ya tidak lihat. Nah ini jangan mudah menuduh. Hidup bersama itu susah ya, hidup bersama dengan orang. Sedikitnya ketersediaan makanan kita tidak terkait dengan hotel karena makanan itu ada catering sendiri, ya. Catering sendiri nanti ada manajemen diantar, nanti ketua guru akan ganti dan seterusnya. Fasilitas umum yang ada di hotel adalah termasuk lift, ya. Nah lift tolong biasakan antri, di dalam lift. Kalau yang kamarnya hanya berapa bisa pergunakan tangga supaya sehat, gitu ya. Jadi yang ada fasilitas tangga bisa dimanfaatkan. Tapi yang nantinya sampai 15 ya jangan, nanti repot gitu. Tetap menggunakan tetapi antri. Nanti Bapak Ibu akan lihat orang yang tidak bisa antri. Wes dosok ngesok segala macam, padahal kita sudah lebih dulu ya banyak-banyak istighfar saja. Jangan, karena walau fasa walau suka pilhan ya. Jangan sampai nah sudah rusak haji kita. Hanya gara-gara antrian lift. Tolong dijembar ke atine. Sudah antrian biasakan, kita kan akan minggir di pinggir. Tahu-tahu orang yang baru datang setelah kita nengarpan lift. Nah ini kan ganggu. Mengapa kita tidak di depan lift? Dari yang mau. Nah yang mau keluar supaya ada jalan. Kalau ditutupi semua antri di depan itu bagaimana? Biasakan antri, Bapak Ibu. Ya, fasilitas umum yang ada di hotel. Baik, selanjutnya prosedur check-in itu nggak terlalu ribet karena KPIH menggunakan betul-betul karom itu dimanfaatkan. Ar-Rahmah itu akan memohon
perempuan itu nggak usah ngurusi koper. Nanti koper bapak-bapak, makanya bapak-bapak kesempatan untuk beramal. Ya, ngangkatnya. Nah bapak-bapak yang sehat, yang sepuh berarti masuk klasifikasi ibu-ibu. Ngoten nggih? Ya, jadi monggo termasuk ini fasilitas kamar di hotel kalau ada yang berkebutuhan khusus. Bapak Ibu yang menggunakan kursi roda, kadang-kadang kalau dimungkinkan kamar hotel di Mekah kadang-kadang ada yang seperti begitu masuk pintu seperti rumah, seperti apartemen gitu. Lalu ada kamar 1, kamar 2, kamar 3. Kalau bisa seperti ini nanti satu kamar bisa difungsikan untuk yang berkebutuhan khusus. Jadi berkebutuhan khusus apa? Yang stroke misalnya, ya, yang pakai kursi roda, ya, bapak ibu yang habis kecelakaan sehingga tidak bisa beraktivitas dengan orang lain, mau ke kamar mandi harus dibopong dan lain sebagainya, harus diceboki dan lain sebagainya. Kerso bapak ibu nyewoki temannya yang bukan apa-apa. Pak Pur melakukan itu. Karena Pak Pur itu tidak ada kamar khusus untuk yang berkebutuhan khusus. Jadi ternyata tidak selalu difasilitasi itu. Yang lain disewa ke kamar dewe, pon bayar dewe. Insya Allah kalau di kita tidak. Ya, nanti akan dikomunikasikan. Tolong jenengan nanti satu kamar dengan ini. Nah, mengapa bapak dan ibu dipisah? Bapak ibu, terutama ibu-ibu, ini kita harus menjaga aurat kita. Ya, jadi seringkali bapak ibu-ibu yang tidak terbiasa memakai jilbab selama di tanah air, wes begitu dari Madinah sampai di Mekah langsung ucul-ucul. Kembenar, aduh, dan sepuh, nggak tahu, wes salah sumuk, perjalanan 11 jam tambah 6 jam, wes, kan seperti apa, pengen salah gebyur, ucul-ucul, mbah ampun, kenapa pengen main dewi, nggak bisa, itu bukan untuk sepuh gitu. Nah ini tolong saya mengingatkan, ibu-ibu nggih. Kalau ada yang lupa membuka jilbab begitu, ini nanti kalau ada bapak-bapak masuk bagaimana? Apa pintunya terbuka membuka jilbab? Maka bapak mau masuk ke kamar ibu, tolong ketuk pintu. Jangan, oh bojoku nek kono, bojoku nek kono, tapi kan ada bojone wong juga. Gitu. Tolong ketuk pintu, gitu ya, ketuk pintu. Kemudian mau ketemu Bu Elvi, begitu. Silakan. Nanti kalau yang bukakan bukan Bu Elvi yang dipanggil Bu Elvi akan keluar, jangan bapaknya yang masuk. Belum lagi nanti saat tidur. Saya kalau tidur percilaan, ya, pakai selimut, tapi selimutnya semilak kabeh. Nah ini kan bahaya kalau bapak dengan ibu. Konon bude saya waktu haji tahun 90-an, bapak ibu digabung jadi satu. Sampai ini tempat tidur bapak kan single, tempat tidurnya single. Lalu dia dengan jari. Jadi yang tadi pertanyaan hubungan suami istri bagaimana? Dibalik jari. Tapi pun nggak pantas seperti itu. Ya. Jadi ini betul-betul dijaga aurat, gitu ya Bu. Dijaga aurat. Mengapa dipisahkan laki-laki dengan perempuan? Di check-in nanti yang check-in adalah pimpinan Amirul Hajj dibantu Karu dan Karon dan Karu. Nanti Bapak Ibu termasuk ini di bandara, ya, check-in di bandara. Makanya paspor apa itu harus dipegang sendiri-sendiri, tanya di mana itu harus siap. Saat check-in itu dibutuhkan adalah paspor, KTP di bandara ataupun di hotel. Nah nanti begitu sudah sampai di hotel, Karu akan bagi KTP sementara tempat tinggal termasuk gelang. Ya, gelang itu identitas. Hotel jenengan ada di mana itu ada di gelang. Ya, itu sama seperti KTP. Kalau tidak bisa bahasa Arab, tinggal tunjukkan saja petugas Indonesia yang di sana itu banyak sekali.
silakan kalau ada yang pakai rompi Indonesia dijabil takoni apa wae, nanti harusnya bisa membantu. Gitu ya. Ini prosedur check-in itu seperti apa, dokumen yang diperlukan tadi KTP, visa, kemudian paspor. Kebijakan pembatalan, kadang-kadang hotel itu berpindah bisa sesaat gitu. Saya perjalanan dari Tanah Air dulu belum tahu hotelnya mana, karena internet belum secanggih sekarang gitu ya. Kemudian begitu sampai di sana, hotelnya tidak jadi di situ, pindah ke tempat lain, pindah lagi. Ini pembatalan. Kalau dengan order online bisa dibatalkan di situ, kemudian ada ganti rugi. Kalau ini urusan panitia, ya pemerintah di pusat sana. Nanti kontak darurat tetap fasilitas grup ada itu dimanfaatkan sebaik-baiknya. Jenengan mau apapun itu semuanya menggunakan komunikasi dengan grup WA ya, itu dimanfaatkan seperti itu. Ini contoh penginapan di Mekah, ya, di Azizia. Kemudian ini di Sisa, yang ini di Madinah, ini juga di Madinah. Mau lihat yang visualnya? Hotel yang saya tempati meskipun tidak bagus, tapi ada bathtub. Nah, tolong bijaksana. Mosok saya mau berendam di bathtub seperti. Nah, temannya kapan? Ya, jadi tolong bijaksana menggunakan kamar mandi. Ya berapa lama? 5-10 menit itu sudah terlalu lama. Maka kalau mau buang air itu jangan, sekarang mulai dibiasakan dorongan untuk buang air bagaimana gitu, supaya begitu sudah mau keluar duduk itu sudah keluar air besarnya apa kecilnya. Tapi juga jangan ditahan, bahaya nanti jadi penyakit. Itu contoh kamar. Yang ini ada cerita lucu, teman yang menggunakan fasilitas hotel, tidak tahu menggunakan fasilitas hotel. Tahu-tahu suatu ketika ada teman Pak Pur datang, Bu Endah saya mau ngopi file, begitu. Datang ke kamar saya. Saya sudah cek, saklar, tak mepek nggak bisa semua. Kamar saya gelap gulita. Pak Pur mau ngopi file. Saya harus buka komputer kan, harus buka laptop. Bu saya ngopi filenya. Oh iya Pak Pur. Bu Endah kok gelap-gelapan? Kalau tidur enak gelap. Nah ini kan belum waktunya tidur Bu Endah, gitu kan? Gitu kan? Saya hanya tersenyum. Iya Pak Pur. Saklarnya tak bajet-bajet ra iso. TV yo ora numpan. Ra numpan kabeh. Ono sih ra numpan. Lah kartune mana? Lah kuwi ning meja. Kayak meja gitu.
Begitu ya Bapak Ibu. Ada lagi, begitu masuk kamar mandi, bapak-bapak pipis begitu mau cebok. Nah, pakai selang. Ternyata air panas. Nah, ini dicek dulu. Oh, ini tangannya ini disentuh dulu karena kita lurus saja. Posisi lurus itu harusnya kan hangat. Tapi kadang-kadang terlalu kita untuk kita terlalu panas. Dicek dulu pakai tangan, jangan ke tempat lain, bahaya. Ada lagi, tidak tahu ngecek, mau wudu, buka keran, sor yang atas, basah kuyup. Nah ini anekdot, tapi ini nyata. Maka silakan taktik kalau mau hotel bareng-bareng boleh. Nah belajar bareng. Oh ini ibu-ibu kalau masuk kartunya dimasukkan sini, sakamar itu ngerti kamu. Gitu. Tidak semua anggota kamar bawa kartu loh Bu. Kartunya seringkali hanya 1 atau 2 maksimal. Biasanya hanya 1. Maka yang bawa ya. Oh, sudah 1. Oh, enak ini sudah masing-masing dapat tak santen-tenan. Tapi bahaya kalau yang mau kencan itu Pak Bor gitu ya. Karena bisa masak sendiri-sendiri. Kalau yang masaknya kartunya hanya 1 kan yang di dalam jangan Pak Bor duduk-duduk asal yakin begitu kan? Bisa seperti itu. Model yang maksud saya? Iya. Jadi seperti itu. Ternyata Pak Pur yang 2 tahun yang lalu itu sudah masing-masing anggota dapat kartu sehingga perasaan tantangan iso gitu. Ya. Jadi itu beberapa lelucon di hotel tapi nyata. Mungkin yang lain masih ada lagi lelucon yang lain di hotel itu bagaimana gitu. Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi di channel aku di Zanda. Jadi ini aku mau ini kritik gampang saja ya Bu. Keras itu ke kiri itu panas karena itu ada warna biru dan warna merah. Nah cetil-cetil itu yang bawah dengan atas. Nah biasanya di hotel-hotel itu pasti menggunakan keran cabang seperti ini nih guys. Jadi ada bagian ke atas. Saya begitu masuk hotel langsung observasi bersama. Kita ngecek supaya yang kita tahu jadi tahu. Kita angkat caranya. Jadi airnya keluar. Nah, kalau posisi balainya ada di tengah seperti ini, maka ini ke normal guys. Kalau kita putar ke kanan, ini airnya kiri. Kita kembalikan lagi posisi semula. Kita putar ke arah kiri. Nah, ini akan menjadi panas. Semakin ke arah kiri, mulai jadi panas. Dan ini dirasa terlalu panas, maka kita geser lagi. Atau kurang deras airnya, kita akan lari balainya. Nah, ini untuk yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu air yang keluar dari sini guys. Nah, dari shower ini. Kalau kita ingin menggunakan showernya, maka kita lihat ini kartu yang ada di depan balai ini, yang kita angkat ke atas. Sebelumnya kita angkat dulu balainya seperti ini, setelah itu kita kasih jasa. Ya, ya. Cukup Bapak Ibu, ini video terakhir. Kalau ada pertanyaan tentang fasilitas hotel, monggo. Kita masuk ke tanya jawab. Di luar fasilitas penerbangan dan hotel juga boleh. Atau sudah cukup? Ya, untuk yang saya baca isi dari yang dibawa mulai dari koper, tas, tenten dan juga tas kecil ini kan tadi Ibu menyampaikan adalah kemasannya dulu gitu. Ada mungkin nanti ada apa namanya tayangan lagi atau materi yang itu yang membahas isi mulai dari koper dan seterusnya yang detail lagi yang masa baru ini Bu yang tidak mungkin ada yang di sini yang dijelet apa yang kurang apa maka jadi nanti
biar satu bahasa untuk bawahnya biar tidak gimana kalau baik. Hakikatnya sebetulnya monggo kalau ibu-ibu paling tidak yang ada di sana pakaian ihram kita biasanya seragam putih ya, kita tidak menggunakan kain ihram yang hitam ya. Bapak-bapak kain ihram semuanya putih, tapi yang ibu-ibu kadang ada yang pakai hitam. Ibu-ibu sebetulnya berpakaian kita seperti ini sudah ihram ya, hanya disunahkan berwarna putih. Nah, yang jadi masalah warna putih itu seringkali transparan. Nah, tolong bijaksana ibu-ibu, kalau mundut pakaian untuk ihram, pilihlah kain yang tidak transparan. Caranya bagaimana? Letakkan kain di atas benda atau warna yang lain, kelihatan atau tidak. Jangan sampai nanti ibu-ibu pakai, belum pakai jilbab, bapak-bapak tempel sani bu, tali beranya kelihatan apa tidak dari luar. Nah itu sebetulnya bisa untuk ukuran ya. Begitu tali pakaian dalam kita kelihatan, berarti itu transparan ya. Atau lekuk kaki kita kelihatan, itu berarti transparan. Satu, jangan transparan. Yang kedua, jangan full press body ya, jangan ketat. Apalagi seperti saya temprengkol sudah tempat cokot itu awalnya ketok kabeh. Nah jangan sampai berpakaian ihram seperti itu ya. Dan tidak hanya yang putih bu, seluruh pakaian kita jangan digunakan itu. Ibu-ibu yang pakai pakaian ihram celana panjang, boleh tidak? Boleh. Pastikan baju atasnya itu menutup selangkangan. Gitu ya bu? Jadi jangan sampai belahan tubuh kita terlihat, dan bajunya jangan terbuka seperti ini atasnya. Atasnya itu harus yang nutup rapat dan kalau tidak minimal selutut. Kalau yang mau menggunakan celana panjang. Nah tadi bu, ini tidak hanya untuk ihram, baju keseharian juga. Jadi yang mau menggunakan celana jeans boleh tidak bu? Boleh tidak bu? Boleh. Boleh mau pakai celana jeans boleh, tetapi baju atasnya panjang. Pokoknya sekarang mulai dibiasakan ya, kalau mau menggunakan celana panjang, baju atasnya harus minimal sampai lutut. Biasakan menggunakan kaos kaki ya. Sekarang mulai latihan terus, pokoknya mau masuk angin, sandal kaos kaki Ada yang beranggapan seperti itu. Perempuan itu awalnya dari ujung rambut sampai ujung kaki, berarti kaki kita harus ditutup kaos kaki ya. Dibiasakan seperti itu. Baju yang bisa dipakai berapa? Keseharian ya kita seperti ini ke masjid. Nyamannya jenengan ke masjid bagaimana? Iya, kok harus bawa daster sekian? Jenengan nggak biasa pakai daster ya nggak usah pakai daster. Paham ya bu? Jadi jenengan biasa tidurnya pakai apa? Oh saya biasa pakai piyama tidur. Ya bawa saja piyama tidur untuk khusus tidur. Saya biasa tidur pakainya kaos pakai training. Ya bawa kaos dengan training. Pokoknya senyamannya ibu. Selama 40 hari jenengan nyaman kalau tidur pakai apa? Oh untuk tidur. Baju tidur saya 3 saja cukup atau 2 saja cukup. Siji tak gorong dino, tak cuci gantinya rong dino. Kan nggak harus tiap hari dicuci kan, butuh proses gitu. Nah misalnya seperti itu. Untuk keluar ke masjid mau pakai baju itu terus ya boleh kok gitu. Orang misalnya atau sudah mau pakai mukena saja, bajunya kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Nah biasanya bu, mukena yang bawah itu sering tidak dipakai, tidak dibawa. Ya, jadi ya biar praktis saja untuk mengurangi beban koper supaya kita ke masjid kan gini sudah iya pakai kaos kaki sudah bisa ya, sehingga kalau kita
Begini saja boleh tidak Bu sholat? Boleh. Rasa bengkok karena ya oleh gitu. Apalagi yang biasa pakai jilbab besar ya, yang menutupi tangan. Ya sudah, nggak usah bawa mukena. Jenengan nggak usah bawa Quran, boleh tidak? Boleh nih HP sama Quran. Tapi seringkali nggak nyaman baca kok pakai HP. Di masjid sak daya Bu. Sudah ukurannya seberapa ada semua. Wes banyak ambil, bukan dibawa pulang ya Bu, untuk dibaca di sana. Silahkan bisa. Gitu. Jadi baju senyamannya jenengan untuk jalan-jalan. Saya jamin kalau jalan-jalan wisata pakainya mesti seragam. Iya Pak Bor. Hampir tidak pernah pakai bebas. Kalau ditentukan besok boleh pakai bebas, silahkan mau pakai bebas, tetapi slayer tetap harus dibawa. Ya, dia tetap sayangnya lono. Kalau seragam kok terusan gitu ya, bosan gitu. Akhirnya nekat bahwa itu, tetapi slayer tetap tidak boleh ditinggal. Slayer baik bapak maupun ibu. Ya, bapak sudah dapat slayer ya? Ya, semuanya dapat slayer. Bu, sekarang bahas itu Bu, sepatu sandal Bu. Sepatu tidak harus putih Bu, termasuk yang untuk pelaksanaan hari haji. Sepatu itu senyamannya jenengan. Jenengan nyamannya pakai sepatu apa ya bawa saja sepatu itu. Kecuali jenengan, oh saya nanti kalau jalan-jalan ke gunung itu mau pakai sepatu yang ini, ya silahkan kok jenengan dipenuhi dengan sepatu. Karena mau leg show misalnya, ya, atau mau leg zoom, mau apa namanya apa Bu? Untuk online begitu ya. Silahkan kalau memang penampilan itu, tetapi tolong make up ini jangan terlalu tebal, terutama untuk keseharian ke masjid. Paling tidak pastikan jenengan bawa lip gloss ya, lip balm itu saja yang pertama, dan sunscreen ya atau sunblock itu untuk melindungi. Kalau yang tidak biasa menggunakan itu apa? Bisa pakai minyak zaitun. Ya, minyak zaitun itu bisa untuk pengganti sunscreen supaya tidak hitam. Ya, jenengan tidak relatif nggak terlalu dingin kayaknya. Maret masih dingin Pak? Jenengan bulan Juli ya? Mei sudah panas. Jadi saya haji itu bulan Desember. Dingin. Tapi tidak sampai keluar salju. Tidak ada salju. Kemudian saya sudah pakai jaket, sudah pakai kaos tangan, sudah pakai mukena, masih kedinginan, ya masih kedinginan. Umroh bulan Mei saya bawa jaket tebal, ternyata anak kanggu, ya karena panas. Kemudian yang terakhir kemarin bulan September itu juga relatif panas, jadi tidak terlalu membutuhkan, tergantung jenengan berangkatnya bulan apa, lihat cuaca di sana bagaimana, pakaiannya menyesuaikan. Oh butuhnya yang agak tebal, oh butuhnya yang tipis, itu lihat situasi di sana. Bapak yang tidak kuat dingin, ya siapkan jaket, ya harus antisipasi yang seperti itu. Jenengan lebih paham kondisi jenengan itu bagaimana. Tidak mungkin kita semua harus pakai jaket. Dan aku semua terus ambil jaket gopo begitu. Ya, sesuai dengan kebutuhan. Sandal kalau ke masjid jenengan mau pakai sepatu. Pakai sepatu boleh tidak? Boleh. Tadi ada yang tanya, tasnya apa? Tas ransel atau tas lempar? Senyamannya. Tapi sering mengganggu. Ibu-ibu yang terbiasa pakai sejadah besar. Di sana sholat berlimpit Bu. Jadi begitu jenengan pakai sejadah besar akan dideseli wong sing. Oh, saya kalau di tanah suci berasa langsing Bapak Ibu. Selebar ini saja merasa langsing, berarti orang sana seperti apa? Dia peng 2, peng 3 saya. Wes
gede-gede sehingga kalau sujud dongane lama. Rata-rata mereka sholatnya pakai kursi, duduk di kursi. Pertama berdiri, kemudian nanti setelah itu duduk. Nggak kuat suruh rukuk sujud itu tidak berat. Bahaya kalau saya di tanah suci, Bu. Ya, nanti makan enak terus, semakin lebar gitu. Ya karena melihat sana dong koncone web gitu dia, gue rada langsing kok gitu. Langsing karena koncone gede gitu ya. Di sini kecil-kecil semua, saya paling kecil gitu. Itu Bu, sandal. Mohon maaf, apakah di sana negeri azab? Bukan. Apakah, tetapi banyak cerita-cerita termasuk saya mengalami sendiri. Saya tidak ngunekke, saya tidak saya hanya prihatin. Ya Allah, sakene bae sandalnya hilang. Bae sandalnya hilang, pulang dari masjid hanya pakai kaos kaki. Panas gak? Tetap panas. Lah kok saya sholat berikutnya terus sampai di jam-jam sandal saya satu hilang. Saya nggak mulai yang sokor hilang. Nggak yang seperti itu loh. Saya hanya kasihan. Ya baik sake gitu, sandal hilang. Langsung saya mengalami sandal hilang. Saya berdoa, ya Allah, saya biasa di sini ngaji bareng. Kami haji bareng gitu dengan ketua PDA. Ya, dengan ketua PDA, tapi beliau petugas haji dari Nakes gitu. Beliau datang ke hotel saya pas stay di masjid. Mbak Indah mau digoleki Bu Nurul gitu. Ya Allah, ora ketemu. Saya kon goleki hotelnya kemana-mana. Mending saya ke masjid gitu kan. Sampai mau berakhir waktu di Mekah. Saya harus berpindah. Saya gelombang 2. Berarti mau meninggalkan. Saya pertama berarti di Mekah dulu. Karena gelombang 2 ya. Jadi langsung ke sana. Saya mau meninggalkan Mekah, saya tawaf wada, kemudian saya sholat di jamak. Suami saya jadi imam Masjidil Haram. Nanti bapak-bapak merasakan jadi imam Masjidil Haram. Paling tidak imami istrinya ya saat sholat sendiri. Nanti bisa jadi imam Masjidil Haram. Sholatnya Masjidil Haram kok gitu kan. Berarti jadi imam Masjidil Haram, meskipun makmumnya si Citil gitu ya, istrinya. Nah, saya berdoa, ya Allah, aku ngaji bareng ngobrol Kendal, saiki haji bareng kok belas tak ketemu nih tanah di rumahmu gitu. Saya bandongo seperti itu, keluar dari masjid, di depan masjid ketemu langsung. Alhamdulillah. Sampai di Madinah, ya Allah matur nuwun, di rumahmu saya dipertemukan. Tolong pertemukan lagi saya di Madinah. Saya ketemunya tidak di Masjid Madinah, ketemunya di Masjid Baqi. Keluar dari Masjid Baqi, ketemu lagi gitu. Ini doa-doa yang seperti itu dipercaya atau tidak, saya mengalami juga gitu ya. Maka berkata-katalah yang baik, jangan berkata yang buruk. Berkata baik itu insya Allah kebaikan untuk kita ya. Apalagi Bu, jadi sandal silakan untuk antisipasi hilang bawa lebih, sandal cepetnya jangan hanya bawa satu, atau bisa berbagi. Sandalku hilang, tak kai ya, insya Allah dengan sedekah nanti sandal kita tidak hilang, Allah akan mengganti. Boleh seperti itu. Sandal cepet boleh tambahan ke masjid, banyak kan memakai sandal cepet. Mengapa sandal cepet? Nah hilang rapopo, maksudnya kan seperti itu gitu kan. Daripada sepatu yang hilang, ada beli sepatu di sana ya. Apalagi yang lain? Nggih. Apanya? Cuci tadi ada hotel yang ada laundrynya. Laundrynya di tiap lantai, berarti kita harus menunggu. Atau mau cuci manual boleh, mau menjemurnya itu di lantai atas biasanya disediakan untuk tempat menjemur. Nah Pak Pur, kalau yang CD cadang-cadangnya di kamar mandi ya, tapi dengan konsekuensi panjenengan tidak nyaman dengan
dengan kondisi kamar mandi seng-teng renteng. Ya, bisa mencucinya seperti ini. Mencucinya kapan? Mencucinya pulang dari sholat. Ibu, begini. Ibu sudah terbiasa sholat isra, sholat suruh. Sholat isra itu jadi begini. Kalau jenengan sudah sholat subuh berjamaah, kemudian jenengan tadarus sampai masuk waktu duha, kemudian jenengan sholat, itu namanya sholat isra, sholat duha di awal waktu. Pahalanya sama seperti haji dan umroh, sempurna. Ya, silakan dibiasakan sekarang. Ya, di awal waktu, duha di awal waktu. Di rumah bisa tidak? Bisa. Jadi jenengan kalau habis sholat subuh, kemudian tadarus, ya habis tadarus sambil ke dapur masak air, sambil teruskan tadarus, sambil itu nanti begitu masuk jam 5.50 itu sudah masuk waktu suruh. Silakan sholat 2 rakaat waktu suruh, lanjut dengan duha. Atau itu juga sudah duha, berarti langsung 4 rakaat atau mau 6 rakaat, 8 rakaat, 12 rakaat, silakan. Itu silakan, pahalanya seperti haji dan umroh sempurna. Di tanah suci apalagi di Indonesia saja dapat pahala itu. Pahala yang sama dengan haji dan umroh apalagi? Kalau jenengan sholat di Masjid Quba, saya ketemunya dengan Bu Nurul yang di Madinah itu di Masjid Quba. Jenengan sholat di Masjid Quba kalau punya wudhu dari hotel. Jadi kalau diagendakan Bapak Ibu kita akan jalan-jalan ke Masjid Quba, ke kebun kurma, ke sini. Jenengan sebelum keluar dari hotel ambil wudhu dulu. Begitu sampai di Masjid Quba, kemudian sholat tahiyatul masjid, sholat duha sekalian, ya, atau duhanya sudah tadi. Sholat itu senilai dengan umroh. Ya, tidak usah dengan umroh berkali-kali. Sebetulnya sholat subuh dilanjut dengan sholat isyraq itu sudah dapat pahala haji dan umroh. Sempurnakan. Saya insya Allah yang ini muda-muda semua, jadi tidak ada yang tua. Insya Allah muda Bu, masih muda, ya. Muda Bu, masih muda. Tua berapa Bu? 81 tahun, ya. Baru dikatakan tua, berarti ini semuanya muda. Ini semuanya muda. Gitu ya. Ada lagi Ibu dan Bapak? Bu, tadi Ibu. Silakan dulu. Mandi. Pernah mendengar juga kalau di sana itu ada yang bilang gitu jangan terlalu sering mandi atau jangan setiap hari mandi seperti itu, karena kalau setiap hari bisa jadi mungkin kan di sana sama di sini beda ya. Di sana mungkin biasanya belum tahu, mungkin nanti bisa menjelaskan. Jadi kalau sering mandi itu malah nanti pori-porinya buka terus namanya malah masuk angin ya gitu loh. Bu, itu sebenarnya gimana Bu? Apakah kita biasa aja mandi tiap hari gitu atau mandinya dikurangi, karena ada yang bilang semalam mandinya jangan sering-sering, bahkan ada yang bilang seminggu sekali aja seperti itu. Itu gimana Bu? Ibu orang Mekah kelihatannya memang kalau mandi mungkin sehari sekali atau mungkin kurang dari itu. Kalau kita terbiasa sehari 2 kali, ya biasa sehari 2 kali, kelihatannya sehari 2 kali sudah tidak masalah. Ya saya tidak masalah. Jenengan silakan mengukur badan sendiri. Kalau merasa tidak nyaman ya tidak usah mandi. Kelembaban suhu di sana dengan di sini berbeda. Jadi kita sering kurang berkeringat. Ya, kurang berkeringat. Jadi sebetulnya kalau soal mandi, mengapa dikurangi? Karena di sana tidak punya sumber air. Di Mekah itu kita tidak punya sumur, Bu. Mereka tidak ngebor sumur, itu tidak ada. Airnya dari mana? Di hotel yang kita tempati semuanya airnya adalah air laut. Ya.
Jadi di Mekah itu air laut kemudian disuling, ya, kemudian mobil seperti PDAM begitu nanti keliling akan nyetor ke hotel-hotel. Makanya ada keran besar itu. Dan kita orang Indonesia biasa kipiak. Wes orang main sehari 2 kali penteng barang itu semua langsung panas, langsung mandi lagi. Nah airnya itu mereka tidak ada. Nah ini yang sebetulnya bijaksana saja kita menggunakan air. Sehari 2 kali masih memungkinkan, atau paling tidak sehari sekali silakan, kenyamanan jenengan. Mau? Nggak ada masalah dengan kesehatan kita ya Bu? Tidak ada. Jenengan lebih paham mungkin. Iya. Iya. Jadi sesuai kebutuhan Bapak Ibu soal mandi. Bekal kelihatannya butuh ini, kalau ada yang masuk angin Bapak Ibu yang punya alat itu bisa dibawa. Yang mau saling memijit sangat dibutuhkan. Ada jamaah yang biasa memijit itu dapat uang banyak pulang gaji karena olahraga fisik kan. Nah ternyata itu ada yang mijit sudah, meskipun tidak minta bayaran. Kita biasa di sini mengundang tukang pijet bayar 1.000, ya di sana saya sekian berarti saya bayar sekian real gitu. Atau mau bayar rupiah 50.000 pulang uang banyak, tukang pijet naik haji gitu. Ya, dan di sana tetap dapat uang. Tetap kan di tanah suci pijetan juga boleh sambil duduk saja gitu ya, tidak jelosor yang begitu, tidak masalah. Ya itu juga sedekah kalau Bapak Ibu mau bersedekah karena capek fisik kita itu betul-betul besar. Monggo Bu, ada lagi? Bu, iya Bu, tadi Ibu kan membahas tentang barang berharga, contohnya HP. Selain HP itu apa saja? Seandainya apa itu pakai cincin itu boleh enggak dipakai? Ya dipakai saja Bu. Pakai enggak apa-apa. Enggak apa-apa kan? Enggak ada larangan, di haji enggak ada larangan. Iya. Di haji enggak ada larangan pakai perhiasan, tapi kalau saya merasa tidak perlu. Ya, lebih baik ditinggal di rumah gitu ya. Jadi supaya aman. Barang berharganya apa? Uang Bu. Ya, ibu-ibu yang bawa uang berarti itu adalah barang berharga. Berharga apa bukan Bu? Jika nggak butuh uang berarti nggak berharga, tinggal saja nggak apa-apa gitu kan. Monggo Bapak. Ada kemungkinan seperti yang saya sampaikan bahwasanya air di sana kan terbatas. Ada kemungkinan kita habisin air di sini. Jarang sekali. Tapi ada berita sampai marah begitu karena itu yang tadi kabyuk mandinya berlebihan seperti itu, kemudian suplai airnya belum datang, hanya suplai air belum datang, lalu seperti ada demo. Dulu zaman saya pernah ada berita seperti itu, ya, tapi hampir tidak ada. Jadi apalagi orang Indonesia yang biasa mandinya juga tidak yang berendam, gitu ya. Yang berendam itu kan berarti butuh air lebih banyak, gitu. Kalau hanya mandi pakai shower, saya yakin cukup, sangat cukup untuk anggota di hotel, gitu. Aman. Monggo Ibu. Ada fasilitas, jadi setiap kloter itu ada paramedis. Setiap kloter nanti di hotelnya ada. Nanti paramedis itu yang akan menentukan apakah jenengan akan dirawat di kamar atau mau dirujuk ke klinik atau dirujuk ke rumah sakit. Iya. Gratis ya Bu? Gratis. Ibu saya sampaikan jamaah umroh Ar-Rahmah kemarin ada yang ditinggal. Dia harus operasi gigi. Operasinya gratis, Bu. Operasinya gratis, tetapi akhirnya kan perawat kan tidak nunggu full. Nah, kita membayar mahasiswa untuk di sana. Yang habisnya itu 10 hari sampai 20 juta atau berapa. Ya, akhirnya dibantu Ar-Rahmah separuh, yang
sendiri termasuk yang teruskan sampai ke bandara. Nah, alamat jemput di bandara sini. Kali-kalian pakai telepon kan bisa. Ini sudah masuk pesawat, nanti akan landing di sini jam sekian, alamat yang jemput seperti itu. Ada Bu, di rumah sakit gratis, tetapi yang menggoni itu siapa? Jamaah umrah kan tidak ada yang mau ditinggal bareng gitu kan. Dia ditinggal nanti padahal harus izin, ada cutinya segala macam, tidak bisa. Nah akhirnya kita membayar tenaga lepas di sana. Seperti itu. Oke. Masih ada pertanyaan? Jam berapa sekarang? Sudah pas pukul 15. Kita cukupkan di Ibu dan Bapak. Monggo kalau ada pertanyaan bisa disampaikan di grup WhatsApp ya, nanti dijawab di situ juga, termasuk teman-teman yang berhalangan hadir saat ini bisa menikmati jawaban dari pertanyaan Bapak Ibu. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.